Felix berhalangan hadir bersama dengan kita pagi hari ini dikarenakan kondisi kesehatan. Dan oleh sebab itu, izinkan saya untuk membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. So please allow me to open our meeting this morning. And of course, I will be just opening it, greeting all of the parents, but then I will hand it to all of our curriculum coordinator to share an updates first about what happened in our school. So I'll give it to MYP first, Ibu Budi and Ibu Kania. Is there any updates that you would like to share? Yeah, thank you Bu Andini. Good morning Bapak Ibu. So from the curriculum side, and this is not only for MYP but also for DP, we will have 3-day conference next week on Saturday, 26th of March. So as usual, the parents should book online the teacher's schedule, so should make appointment with the teachers, and we will open the online booking by tomorrow at 8. So letter will be sent out by today, and you can start doing the booking online by tomorrow at 8. And then the booking online itself will be closed on Tuesday next week. There are things that we need to highlight over here, that the aim of the 3-way system is to do kind of reflection about the students' goal setting. So if you remember, parents, in the first term, the students set their goals. And then in the second term, they did reflection, and then they reflect on their goal, and then they see, what goals that they have achieved, and then what goals that they haven't been achieved yet. And then this time we'll do the same thing. So the students will reflect on the goal setting. They will see the goal that they have achieved and which one that they haven't. And then it can be starting, they still have one term to make some improvements before next academic year, they go to the next level. So that's the aim of our 3-day conference this term, and hopefully, parents, you have time to sit with your kids at home and go to their managed back and discuss with your kids which goals that have been achieved and haven't been achieved yet. And then the discussion with the teachers can start from there. However, we also prepare your kids, so we will have a support center by next week, and also the cell time, the homeroom teachers time, to prepare your kids how to do the reflection with you at home. Yeah, so that's the update for the 3-day conference next week. Thank you, Ibu Budi. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan kembali lagi bahwa di minggu depan kita akan ada 3-way conference di hari Sabtu ya Ibu Budi ya. Jadi Bapak Ibu, kami sangat rindu bertemu sebenarnya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan ada surprise di akhir tahun ajaran. Nah inilah tujuannya ada 3-way conference yang kami bagi di beberapa kali pertemuan. Nah dalam pertemuan di bulan ini, ya, Bapak Ibu bisa bertemu dengan semua subject teachers dan mendapatkan update. Karena di awal, tadi Ibu Budi sudah sampaikan, di awal anak-anak sudah membuat goal setting, sudah membuat goalnya mereka masing-masing, merefleksikan, dan anak-anak membuat action plan, Bapak Ibu, timeline, planning mereka di semester 2 ini, dan mungkin memang sudah ada banyak beberapa perubahan yang tentu kita juga ingin appreciate dari anak-anak kita. Jadi silahkan, kalau ada kendala dalam booking system nantinya, Bapak Ibu tentu dapat menghubungi kami semua. Okay. Next is the updates from DP. Perhaps there's additional updates that you would like to share. Pak Justin and Pak Rais, I hand it back to you. Thank you. Good morning, parents. We've now received the responses from our grade 12 parents regarding the application for non-exam contingency. I'm sure you're interested to know what the percentage is. I can say that the overwhelming majority are opting for the non-exam contingency. So I'll be with Pa Stephen submitting those names tomorrow to the IB. At the moment, we're on about 95% non-exam, just so that you are aware. As far as how long it'll take for the IB to confirm, there are delays, and the IB has informed our
World School Manager in Singapore that we must be prepared for delays. Initially, they said 5 working days, but now it appears at least 10 up to perhaps 15 working days before we get a response. So as a result, just to confirm that our students remain registered for the exams, for the IB exams, until we get confirmation. The students are aware of that and the teachers are aware of that. So we are continuing with our preparation for exams. But in addition to that, we're placing quite a big focus on the IA completion and making sure that that's all wrapped up. And then for our grade 10 parents, just to let you know, in the coming weeks, within the next week or two, you'll receive a letter confirming your child's subject choices for grade 11 for next year, as well as any additional notes which might include, for example, our concerns about a particular subject and where we would advise they go. So for example, we might feel that a student isn't really well equipped for an HL subject and we would rather recommend SL in a subject and HL in another. So we'll make those sort of recommendations. If there are no recommendations, then the letter will just simply confirm the subject choices. I think that's it, Parais. I'm not sure if there's anything else that I'm missing. That's all, Pak. Okay, thanks. Oke, thank you Pak Justin, Pak Rais. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dari khususnya orang tua kelas 12 ya. Jadi kita sudah mendapatkan input atau pendaftaran dari Bapak Ibu terkait ujian putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan 95% memang memilih untuk non-root exam, dan nama akan didaftarkan oleh Pak Justin dan juga Pak Steven. Dan kita akan terus mensupport anak-anak. Saat ini kelas 12 masih terus mempersiapkan dan memperbaiki terus IA mereka, dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk setiap proses anak-anak kelas 12 ke depannya. Dan untuk kelas 10, parents, sekali lagi kita akan mengirimkan surat berkaitan dengan pemilihan subjek DP di kelas 11 nantinya, dan tentunya dari hasil pemilihan tersebut adalah berdasarkan pertimbangan yang Bapak Ibu sudah tentukan bersama dengan putra-putri di rumah masing-masing, dan juga mungkin berkaitan dengan university interest-nya di masa yang akan datang. Baik, demikianlah update dari Ibu Budi dan Ibu Kania terkait MYP, Pak Justin dan Pak Rais dari DP, dan saya akan sedikit memberikan update. Ada tambahan? Boleh ditambah sedikit lagi. Can we add something? I think Bu Kania want to update about the subject election in grade 9 and 10. Okay, thank you Bu Budi, thank you Bu Andini. Last week we sent out letters for grade 8 and grade 9 students for the subject elections. For grade 8, subject election for for arts subject for PA and music in grade 9 and 10, and for grade 9 students, elective subjects, design subjects for grade 10. So please discuss with your kids which subjects that is the best for them, that will be beneficial for their future studies. We did that streaming as a way to help them in the diploma later on. Thank you. And the due date is going to be on the 24th of March in both. So yeah, thank you. Thank you Ibu Kania untuk update tambahan ya terkait pemilihan subjek untuk di kelas 9 tahun depan dan kelas 10 tahun depan gitu ya. Jadi ini ditujukan untuk parents kelas 8 dan kelas 9 saat ini. Mohon diperhatikan kembali emailnya. Apabila ada pertanyaan silakan langsung menghubungi Ibu Kania dan Ibu Budi. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya hanya akan share satu kali. Saya tidak play video, saya share gambarnya saja ya. Saya sempat pause. Nah, ini kembali mengingatkan para orang tua tentang event keren kita, Bapak Ibu. Nah, ini sangat sayang bila dilewatkan oleh putra-putri sekalian, baik itu event Innovation Fair
ya, berkaitan juga dengan eco-friendly school. Temanya tentu mengarah kepada environment. Kemudian juga ada event TED Talk, bukan TED Talk ya, ini TED Youth. Nah ini kedua event ini sangat bagus Bapak Ibu untuk diikuti putra-putri, karena ini sangat baik untuk menambah juga portfolio mereka dan juga pastinya menambah berbagai banyak skill, dan kami informasikan ini sudah disupport juga dari sekolah, di support center, baik itu berkolaborasi dengan beberapa pelajaran. Nah, jadi mungkin di rumah boleh dicek putra-putrinya, bagaimana proyek kamu untuk Innovation Fair, seperti itu. Kemudian gimana sudah dengar tentang TED Youth, boleh gimana mau ikut nggak? Yuk ikut, di-encourage anak-anaknya di rumah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik, saya akan stop sharing. Dan demikianlah beberapa update yang boleh kami sampaikan. There are some updates that we could share to all parents related to secondary. Now we open for questions and answers. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, baik MYP, DP maupun general topic. Silakan. Silakan Ibu. Halo. Halo, selamat pagi. Ibu Regina, apa kabar? Selamat pagi. Saya mau bertanya, saya mau bertanya sedikit soal bahan pelajaran nih. Saya terus terang yang ikut meeting ini, jadi sebenarnya hanya ikut kalau memang ada anak-anak saya ada yang sedikit menyampaikan ada problem misalnya. Jadi saya kebetulan dapat info dari Clara, grade 11. Dia terus terang dia anak yang sangat serius belajar. Artinya pelajaran itu kayaknya itulah highlight hidup dia itu belajar gitu ya. Jadi buat dia sih sejauh ini bisa mengikuti dengan baik. Tapi ada satu pelajaran, yaitu pelajaran biologi, yang dia sangat-sangat overwhelmed. Artinya dia merasa pelajarannya nggak right on track. Artinya ketinggalan. Harusnya misalnya dia pikirannya untuk akhir tahun ajaran ini harusnya sudah sampai bab berapa, tapi kok belum gitu ya. Jadi dia sadar kalau biologi ini bahannya banyak, jadi harusnya ada juga yang harus self study. Jadi dia cuma maunya semua subtopiknya tuh dibuka, source-nya juga dibagi. Jadi andai kata pun dia harus belajar sendiri di waktunya, dia bisa tahu, bisa di guidance minimal topiknya sampai mana. Ya saran saya sih maunya topik-topik itu juga dibagi supaya sebelum ujian DP nanti dia kan masih kelas 11 ya, udah tahu endingnya itu nanti harus bahannya habis di mana gitu loh. Jadi artinya dia pengen lebih teliti lagi dibagi soal subtopiknya. Kalau menurut dia kalau kimia udah right on track, walaupun bahannya banyak tapi gurunya udah berusaha untuk sesuai ya. Tapi kalau untuk biologi dia merasa banyak banget yang belum mereka catch-up dan sepertinya nggak sesuai gitu. Jadi saya juga nggak tahu detailnya seperti apa, tapi maksud saya kalau bisa tolong dibantu supaya subtopiknya juga dibuka gitu, supaya anak-anak pun andai kata di kelas belum sampai sana, dia bisa lebih dulu gitu. Itu Bu. Baik. Terima kasih Ibu atas masukannya. So I think we will check on it later on, Pak Justin and Pak Rais, and we will for sure provide resources. I believe that all teachers have the resources for students, and it is very possible to provide all resources that students need, especially for Clara, ya. Specifically biology, there's the concern. The other subjects are okay. Yes. Yeah, Begitu biology, Pak Justin. Sure, we'll check on that. Yeah. Thank you, Bu Regina. Sekali lagi kami akan cek kembali dan kemudian kami akan memberikan update juga kembali kepada Ibu. Baik. Okay, there are some questions that we also have from the chat room.
dan sudah dijawab oleh Ibu Budi ya. Terima kasih Ibu Budi sudah menjawab. Baik Bu Sinta, tentunya nanti kami akan share. Bukan hanya di YouTube, mungkin nanti akan ada di IG juga. Di mana-mana akan di-share. Karena kami selalu bangga atas hasil kerja dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik, betul sekali Ibu. Untuk kembali onsite tetap sama, daily health check 5 hari dan antigen pada hari kedatangan, dan ditambah setiap minggunya, setiap hari Senin kita akan selalu melakukan antigen. Seperti itu. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin silahkan Bu Kania boleh diputar musik sambil kita menunggu pertanyaan lain dari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Yeah, as far as that question, currently for the 2023 exams, the IB is saying that it's returning to the full suite of assessments, so there's no adaptation to the assessment. However, as you will notice with the IB, they're continually monitoring the situation. The situation of COVID in Indonesia is very different to other parts of the world, whereas other parts of the world have very much returned to normal. We are still struggling with on-site and the challenges of on-site. Currently, as it stands, 2023 is full assessment, but we hope that we'll get an update in the coming months on what the IB has reviewed and any possible changes. It has said that the non-exam route next year is highly unlikely. So it's upon us as teachers to make sure that our students are fully prepared. If that means in grade 12 that we have additional classes and evening classes, we'll have to do anything we can to get our students prepared for that. Oke, thank you Pak Justin for the explanation. Jadi ya Bapak Ibu, tentunya penyampaian dari IB bahwa tetap akan ada ujian tertulis. Namun seperti yang kita bisa lihat hingga saat ini bahwa IB melihat perkembangan dan terus memonitor perkembangan terhadap kondisi di setiap negara masing-masing, juga merupakan peserta dari IB Curriculum begitu ya, dan tentunya pasti akan ada adjustment tertentu yang bila memang diperlukan pasti akan dilakukan. Baik, silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu untuk diskusi. Mungkin kita tunggu sekitar 3 atau 5 menit lagi ya, 3-5 menit lagi. Biasa sambil menunggu tuh biasa inspirasi hal yang ingin ditanyakan biasa datang. Apalagi kalau melihat gambar kopi ini atau mungkin menyeruput kopi biasa membuka pikiran begitu ya, sehingga bisa mungkin ada yang ingin diobrolkan. Atau mau menanya kesehatan Bu Budi juga boleh loh, Bapak Ibu. Menanyakan kesehatan Pak Justin. How are you Pak Justin? Atau kopi favoritnya Ibu Budi sama kayak Pak Endra. Oh, Pak Endra less sugar, saya no sugar. Oh, berarti sama-sama no sugar. Oh, nggak sama berarti Bu Budi ya. Satu no sugar, Bu Budi less sugar ya. Baik. Silakan Bapak Ibu.
Nah, silakan silakan. Langsung saja. Ya, mohon maaf Ibu, sepertinya ada kendala dengan mikrofon. Mungkin boleh diulang mencoba. Jelas nggak suaranya, Bu? Ya, sudah agak lebih baik. Aku mau tanya tentang manage back, Bu. Nah, sebenarnya kalau di manage back itu ada standar apa nggak sih untuk behavior note? Karena ada subjek tertentu yang baru satu kali nih telat submit langsung dapat behavior note. Sementara subjek lainnya cuman kayak email reminder aja gitu. Terus maksudnya behavior note ini efeknya apa gitu untuk ke nilai anak saya gitu. Itu aja sih Bu yang aku mau tanya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin salah saya ya. Bu, mohon izin untuk baik. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa memang Bapak Ibu guru berusaha berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui juga bahwa sebenarnya anak-anak tidak akan mendapatkan notifikasi behavior note yang ada di manage back. Yang akan mendapatkannya adalah orang tua. Jadi sebelum masuk ke behavior note di manage back, pada umumnya Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru akan memberikan reminder baik itu di kelas, kemudian biasa melalui hangout juga bisa, dan kemudian ada juga mengingatkan melalui email. Nah, apabila sudah tidak ada progres, setelah beberapa kali dicoba dikomunikasikan, nah kemudian itu akan masuk ke behavior. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya ini baru satu kali dan langsung di behavior ya. Baik Ibu boleh nanti kita boleh komunikasi mungkin di luar pertemuan ini untuk tahu lebih jauh ya bagaimana catatan terhadap behavior tersebut. Nah, kaitannya dengan nilai sebenarnya tidak ada berkaitan dengan nilai Bu. Jadi ini lebih ke arah catatan saja untuk dikomunikasikan kepada orang tua dan tentunya lebih ke arah pembentukan disiplin dalam penyelesaian tugas saja Bu. Jadi tidak ada tautannya kaitannya dengan nilai. Kecuali tidak dikumpulkan juga, nah itu baru berkaitan dengan nilai. Ya Ibu Budi Ibu Kania mungkin ada tambahan terkait pengaruh terhadap nilai? Ya, jadi benar sekali, as what Ibu Andini said, so the behavior note has nothing to do with the grade. However, it is not for us, teachers and parents, so that we know the students' progress in terms of their skills as well. So usually behavior notes relate to their self-management skills. Okay, so that's just for us to aware and we know the area that we can support the students. Baik, terima kasih Bu Budi. Oke, thank you Bu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Ini ada di chatroom tadi ya. Ya baik, ini merespon terhadap jawaban dari Pak Justin tadi ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Miss Andini. Silakan Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mau tanya sedikit Miss tentang absensi. Jadi kemarin kan sempat saya isi absensi, ada sekian kali lah ya, saya isi absensi dari manage back gitu. Sembari saya juga belajar gitu ya tentang manage back. Rada susah gitu. Nah, tetapi yang kasus terakhir itu kok jadi pertanyaan saya timbul lagi gitu untuk absensi yang lalu gitu. Karena gini, saya sudah isi di manage back untuk izin anak-anak sedang tidak enak badan gitu kan, dan hari berikutnya saya juga kirim email ke guru, saya Miss Andini juga gitu ya. Ternyata saya pun tetap dapat reminding absensi gitu dari manage back. Itu bagaimana ya, Miss? Baik, apakah maksudnya begini, pertanyaan saya, apakah untuk remark absensi manage back itu parents harus mengisi tiap hari
tiap hari anak tidak masuk gitu, walaupun dia sakit misal let's say seminggu gitu atau 2 minggu gitu ya. Apakah saya harus mengisi daily gitu di manage back atau saya cukup mencantumkan maksudnya attachment dan kirim email sekali saja begitu sampai pemberitahuan selanjutnya bahwa anak-anak sudah sehat atau bagaimana ya? Itu sih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pertama-tama terima kasih karena Ibu sudah mau belajar penggunaan pemakaian manage back attendance excusal ini ya. Kami sangat mengapresiasi itu. Dan memang kelebihan dari manage back attendance excusal ini adalah Bapak Ibu guru akan langsung menerima. Jadi saat kami mau absen, itu note-nya akan muncul di sebelah kanan. Jadi memang kalau untuk note per hariannya itu baiknya memang setiap hari ya diisi. Tapi kalau kondisi sakit seminggu 2 minggu seperti itu ya, itu bisa diinformasikan di awal, kemudian diberikan detail berapa lamanya tanggalnya. Nah, seharusnya Bapak Ibu guru sudah memahami. Namun saya mohon maaf kalau memang terjadi miskomunikasi seperti yang Ibu sampaikan. Nanti boleh Bu dikirim detailnya. Nanti kita boleh komunikasi ya Bu, Ibu dan saya. Nanti kita komunikasi kembali dan tentunya kami akan memperbaiki kalau memang kesalahan tersebut ada dalam pencatatan kami. Seperti itu. Siap-siap Miss. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu yang lain juga, ayo mari kita menggalakkan lebih penggunaan manage back attendance excusal. Saya ini memakai kata menggalakkan seakan-akan seperti ini ya, program pemerintah. Ya, ini akan sangat membantu Bapak Ibu satu kali sudah terbiasa menggunakan attendance excusal. If you know how to use it one time, itu akan sangat mudah. Tidak perlu email semua guru, tidak perlu WA Bu Andini, email Bu Andini, langsung pasti Bapak Ibu guru mencatat dengan baik. Namun ketika ada kendala seperti yang dialami Bu Luki, tentu kami akan akomodasi untuk memperbaiki pendataannya. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Baik, ini ada 2, saya coba buka dulu ya antriannya. Silakan dari Ibu Irma, kemudian Ibu Relita Veronica. Oh, Bu Irma masih yang tadi ya berarti ya. Silakan Ibu Vero. Oh baik, mungkin tidak sengaja Selamat pagi. Oh pagi. Silakan Ibu. Iya, masih nyambung yang manage back. Boleh. Untuk yang submission absen. Kalau ini kan manage back yang sekarang itu udah update version ya Bu ya. Jadi kalau kita masukin submissal itu nggak kelihatan tuh di screen kita sudah ada. Saya pernah coba manage back yang sebelumnya. Begitu kita masukin submission, submissal excuse, itu kita juga bisa langsung lihat tuh di hari ini udah ada warnanya kalau nggak salah dulu pink deh. Jadi kita confirm bahwa itu udah masuk gitu karena kelihatan juga di screen manage back kita. Nah yang sekarang itu nggak kelihatan tuh Miss. Jadi kita tuh nggak yakin ini udah masuk atau belum ya gitu karena nggak langsung bisa dilihat sama parents. Itu sih, jadi memang manage back yang dulu itu lebih user friendly menurut saya. Makanya kalau bisa balik ke version itu ada caranya nggak ya Miss supaya balik ke version yang sebelumnya. Dan yang di dulu itu lebih enak dilihat karena dalam 1 minggu kan kelihatan tuh jadwal anak-anak kan. Itu juga ada kayak notes-nya nih, ada yang harus dimasukin tugas tanggal berapa gitu kan. Apakah early, apakah late, apakah on time, itu tuh bisa langsung kelihatan dalam satu screen. Kalau yang sekarang tuh susah banget. Jadi kayak kita harus buka yang weekly agenda, pencet satu-satu juga nggak keluar tuh. Kalau yang sebelumnya tuh ada weekly agenda misalnya PPKN ya, kita klik udah langsung muncul tuh ada tugas yang harus dikerjakan, deadline-nya tanggal sekian, itu tuh kelihatan. Terus kalau misalnya si gurunya masukin nilai, di dalam satu screen tuh kita tinggal klik kelihatan tuh ada nilainya. Sekarang itu nggak seperti itu Miss, jadi tambah pusing kayaknya. Dengan new version malah. Baik Ibu, baik, terima kasih. Aduh, kami senang sekali ya ketika memang ada sharing sesi seperti ini ya Ibu Budi dan leaders lainnya. Bahwa memang terkadang kami tidak melihat update di sisi orang tua. Jadi di guru pun juga kami mendapatkan beberapa update terkait feature manage back ini dan memang update tersebut tidak bisa kembali ke versi sebelumnya Bu. Namun terima kasih masukan Ibu, nanti kami coba explore kembali untuk update dari versi orang tua baik yang menggunakan handphone maupun menggunakan laptop. Nanti kemudian ini kami akan
Wah, boleh Pak Pendra, boleh dieksplor, kita boleh eksplor bersama. Nanti kami coba lihat bagaimana update-update yang seperti Bu Relita sudah sampaikan, dan kalau memang bisa kami coba eksplor lebih jauh untuk mempermudah orang tua, nanti mungkin bisa kami bantu untuk recordkan kembali versi orang tua, jadi mempermudah kalau mau lihat tugas-tugas seperti itu ya, di mana sekarang, kemudian untuk melihat apakah attendance excuse yang sudah disubmit sekarang lihatnya di mana, seperti itu ya. Nanti kita akan coba explore, ini PR kami, dan kami akan update kembali ke Bapak Ibu sekalian, secara khususnya kepada Ibu Relita tentunya. Baik, terima kasih Terima kasih, Ibu. Miss. Thank you. Baik, silakan Ibu Lucy, selamat pagi. Baik, Bu Sinta, terima kasih. Bu Lucy, silahkan Ibu. Masih termute mungkin, Bu? Boleh. Oh iya, maaf tadi saya sudah ini sudah ngomong tapi ternyata mute ya. Baik, Iya. baik. Silakan. Selamat pagi Bu Andini, Bu Budi, Pak Rais, sama Pak Justin. Saya mungkin terlambat ini tadi masuknya. Begini, untuk manage back itu ada pertanyaan sebetulnya tadi, tapi sudah masuk di Bu Luki dengan Bu Rey. Tapi ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Begini, kebetulan aja beberapa waktu hari ini itu kita kadang-kadang nggak tahu jalan ya, kadang-kadang telat gitu. Ternyata biasanya nggak macet, tiba-tiba macet gitu. Terus anak saya berapa kali ini agak terlambat gitu. Apalagi tadi terlambatnya agak banyak karena macet banget gitu. Ternyata macet sekali. Kemudian di manage back itu absennya jadi dia absens ya, nggak ada dia gitu. Nah itu bagaimana nantinya padahal si anak ini kan tetap sekolah gitu. Nah, hal ini kejadian waktu si Aldi grade 11 ya kalau nggak salah, itu sempat begitu padahal dia masuk terus. Tetapi pada saat terakhir saya lihat di raportnya ada dia absen gitu. Saya juga bingung, ini nggak pernah absen, kemudian kalau nggak masuk pun seperti kemarin ada surat dokter dan selalu saya email begitu. Nah, hal seperti itu bagaimana ya Miss kalau si anak terlambat itu yang pertama ya, itu. Terus kemudian tapi anak itu pada terlambat terus ikut terus pelajaran sampai selesai. Kemudian untuk grade 12 yang IBDP itu ya, saya mau tanya mengenai IE dan CAS ya. CAS, saya agak deg-degan ini karena waktunya sudah sangat dekat ya. Mungkin Pak Rais dan Mr. Justin bisa menjelaskan. Itu due date-nya kira-kira itu kapan gitu loh untuk IE total sama CAS-nya itu kapan gitu supaya anak-anak itu betul-betul tahu bahwa CAS-mu itu seperti ini sudah oke dan disetujui gitu. Nah, Aldi dulu sempat pengalaman bahwa dia sudah melakukan CAS, ternyata CAS-nya itu tidak disetujui dan akhirnya dia balik nol lagi, padahal itu sudah dilakukan sudah agak lama gitu. Sebenarnya dia balik nol lagi. Nah ini kemarin terkendala dia sempat opname, sempat ini jadi bingung ya. Terus saya agak takut, agak worried. Anaknya sih nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa. Tapi saya sebagai orang tua kan pengen tahu banget gitu. Ini gimana sih gitu. Ya itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Mungkin saya jawab part yang pertama ya, nanti Justin dan Pak Rais will answer the second questions regarding the IA later on. So I'll try to answer the first questions. Benar sekali Bu Lucy, kami sudah mengevaluasi itu sejak dari tahun lalu, jadi memang di tahun ini sistem kami adalah untuk anak-anak onsite, dan ini sudah juga diketahui oleh admin team, bahwa sekalipun nanti mereka terlambat, pencatatan kehadiran hari itu tetap dicatat hadir Bu. Oke, terima kasih. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kami kan memang ada recording absensi siswa yang onsite Bu. Nanti itu juga langsung diakses oleh admin team. Jadi mereka akan melihat hadir kok anaknya hari ini di sekolah. Jadi itu akan tetap di mark as present Bu. Oke, terima kasih Bu Andini. Terima kasih. Saya berikan kepada Pak Justin, Pak Rais. Ya, Pak Rais can respond. Thanks. Oke. Baik Ibu, yang pertama mengenai CAS,
Untuk case sendiri memang nanti akan dimonitor terus bersama Bu Esa dan tim. Untuk komplit semua requirement itu harus diselesaikan sampai akhir Maret ini. Meskipun memang ya ada beberapa yang mungkin servisnya dikit lagi nih belum selesai gitu ya. Jadi paling telat sekali itu kalau mau minta extend itu sampai awal April seperti itu. Awal April. Iya, di minggu pertama April. Kemudian untuk IA, setiap subjek berbeda-beda untuk deadline-nya. Namun kami monitor juga, kami sudah membuat timeline. Yang jelas, guru-guru harus mengupload itu ada beberapa di bulan April, perkiraan tanggal 20. Seperti itu. Nah, tapi tentu butuh proses penilaian terlebih dahulu, perlu dimoderasi terlebih dahulu. Jadi sama kurang lebih juga di awal April diharapkan juga sudah bisa selesai. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya. Mengenai servis ya Pak ya, servis itu ketentuannya kan ada minimum harus aktif berapa kali, kemudian kalau nggak sampai 8 atau sekian kali dia harus bagaimana. Itu ya Pak ya, jadi saya tanyakan, yaitu tadi syarat untuk servisnya itu gimana ya Pak ya, kondisinya, misalkan nih seperti Aldi sekarang ini sedang untuk ECA ya. Nah, dan di situ kemarin tuh sempat kepotong karena dia sakit, kemudian kepotong lagi untuk ujian mock gitu. Nah, hal seperti itu padahal ini kan Maret ya. Sekarang Maret sudah minggu kedua gitu. Jadi saya kepikiran itu kalau sampai sekian kali nggak kekejar tuh gimana gitu loh Pak. Gitu sih. Ya. Jadi untuk detail ada seberapanya, kemudian bagaimana cara terbaik mengejar untuk mencapai angka tertentu. Menurut saya sih lebih baik memang langsung didiskusikan nanti dengan supervisornya, karena yang pasti lebih tahu tentang progress Aldi dan requirement detail yang perlu dilengkapi bisa langsung menghubungi supervisornya Ibu. Seperti itu. Nggak kesulitan ya Pak ya dengan Bu Esa ataupun dengan ininya ya? Tidak Ibu, pasti anak-anak agak susah. Bu Esa agak terlambat suka ininya ya, untuk responnya agak mungkin beliau repot banget mungkin ya. Saya tahu beliau sangat repot. Iya. Tapi nanti kami coba, mungkin boleh dibantu CC dengan saya jika butuh sesuatu di email, supaya nanti bisa saya bantu untuk ingatkan ke Ibu Esa dan tim yang lainnya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Pak Rais, thank you Pak Justin. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Rais, Pak Justin dan Bu Lucy. Mungkin Bapak Ibu lain mungkin masih ada pertanyaan. Silakan. Bu mau tanya ya, mengenai sumatif yang grade 7 MYP, apakah itu sudah dilaksanakan atau bagaimana ya Bu ya? Baik, saya langsung berikan kepada Ibu Budi mungkin. Silakan Ibu Budi. Ya, terima kasih Ibu. Mengenai MYP, summative itu kita tidak ada, we don't have a summative week in MYP. So whether it has been done or not, it depends on the subject and the teachers. But mostly, what I can say, most subjects must have done the summative because this is end of the term already. So yes, but when we don't have the specific schedule that this is summative week, we don't have it. Okay. But knowing that this is end of the term, then most subjects must have done it, or they must be doing it within this week or next week. Okay. It depends the subject ya Bu ya berarti ya? Iya. Iya. Okay, thank you. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Lucy untuk pertanyaannya dan Ibu Budi untuk pemaparannya ya. Jadi memang tidak ada summative week, namun mengetahui bahwa ini memang akhir term dan kemungkinan Bapak Ibu guru sudah
selesai atau sementara melakukan summative di pelajarannya. Dan itu bisa berbeda-beda setiap subjeknya. Silahkan mengupdate kembali melalui management. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bila Bapak Ibu masih punya pertanyaan yang nanti akan muncul setelah kita mengakhiri pertemuan ini, silakan, kami selalu terbuka untuk setiap masukan, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan bisa mengirimkan melalui email secara langsung ke salah satu di antara kami. Silakan, tentunya kami akan terus berkomunikasi bersama, jadi tidak usah khawatir. Misalnya Bapak Ibu emailnya ke Pak Rais, pasti akan dikomunikasikan ke kami semua, dan begitu juga bila Bapak Ibu mengirimkan kepada saya juga akan menginformasikan kepada rekan kerja lainnya. So once again, I think if there is no more questions, we could end our meeting today here, but if you have any questions right after we end this meeting, feel free to share your questions, your inputs to all of us by email. We will be very happy to help and answer your questions, and we believe that all of that will be for the good for our students, for all of your child's education. Oh baik, masih ada, silahkan Ibu Lucy. Enggak, Miss, kepencet, maaf. Oh, kepencet, nggak apa-apa. Itu semangat kehadiran. Baik, Bapak Ibu lainnya sudah tidak ada pertanyaan, saya kira ya. So once again, thank you very much for coming to our secondary weekly parents morning tea, and see you again next week. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Thank Bye. you. Have a good day. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih semua. Salam sehat. Sehat. Terima kasih Bu Eli. Thank you Bu Lucy. Thank you Bu Sinta. Thank you Bu.